Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestawati dari kelas 2B, Prodi D3 Kebidanan, jurusan Kebidanan. Di sini saya akan melakukan tindakan APN atau asuhan persalinan normal pada ibu. Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Lestawati, saya bertugas di ruangan ini. Ibu, apakah sudah ada dorongan untuk menerang Bu? Baiklah, yang pertama yaitu menilai tanda-tanda persalinan skala 2. Ibu, saya buka pakaian bawah ibu dulu ya. Kemudian menilai adanya tekanan untuk meneran, kemudian sphincter anal membuka, kemudian adanya tekanan pada rektum atau vagina, kemudian perineum menonjol. Memeriksa kelengkapan alat dan obat. Di sini alatnya yaitu ada Percocet, kemudian ada APD, ada bengkok, kemudian ada sarung tangan steril, ada oksitosin, kemudian ada spet, kemudian ada kain dan baju ibu, kemudian ada tempat sampah, kemudian ada larutan klorin dan air DTT. Mematahkan ampul. Alat yang mau dipakai menambah fungsi dimasukkan, kemudian baru dikasih pasti instrumen boleh, mau di sini juga boleh, tapi dan meletakkan pet pada Percocet. Setelah itu memakai APD, memakai penutup kepala, kemudian memakai celemek, kemudian memakai kacamata, kemudian memakai sepatu boot. Setelah itu melepaskan perhiasan, kemudian mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan air mengalir, kemudian mengeringkannya dengan handuk. Kemudian memakai satu sarung tangan yang dominan. Kemudian mengisap oksitosin dengan menggunakan teknik satu tangan. Ada lagi nggak? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, ini kalau misalnya ada kata atau apa, kalau maaf, kalau misalnya perlu kemudian menutup kembali. buka. Oke? Lagi. Kemudian mendekatkan alat untuk vulva hygiene. Kemudian memakai sarung tangan. Setelah itu melakukan vulva hygiene. Bu, maaf ya Bu, di sini saya akan membersihkan vulva ibu dengan cara mengambil 5 kapas. Bersihkan labia mayora ibu kanan dan kiri. Kemudian labia minora ibu. Kemudian dari atas sampai ke anus. Kemudian melakukan pemeriksaan dalam. Ibu, maaf ya Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan serviks lengkap.
Jika pembukaan serviks lengkap tetapi ketuban belum pecah, maka lakukan amniotomi. Dengan cara menelusuri di bagian tengah jari. Kemudian torehkan secara perlahan. Kemudian ambil setengah koher, tahan kedua jari masih tetap di dalam vagina ibu untuk mencegah adanya bagian-bagian kecil yang ikut keluar. Kemudian untuk mencegah air ketuban mengalir dengan deras. Kemudian membereskan alat. Merendam serutangan dalam larutan klorin. Kemudian melepasnya secara berbalik. Setelah itu memeriksa DJJ dan pastikan DJJ dalam batas normal. Ibu, saya akan memeriksa DJJ janin ibu ya. Ibu boleh pinjam tangannya, Bu? Kemudian hitung DJJ dalam 1 menit penuh. Baiklah Bu, pembukaan ibu sudah lengkap, kemudian janin ibu dalam keadaan baik. Ibu, apakah ibu nyaman dalam posisi seperti ini, Bu? Iya. Bapak boleh disemangati ibunya ya. Ibu apabila ingin minum dulu, ibu boleh meminta kepada suami ibu ya. Kemudian menilai DJJ dalam setiap 5 menit. Kemudian apabila bayi belum lahir dalam waktu 2 jam, melakukan anjuran ibu untuk menelan untuk ibu primipara. Kemudian dalam waktu 1 jam untuk ibu multipara lakukan rujukan. Kemudian apabila tidak ada dorongan untuk menelan, anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mencari posisi yang aman. Kemudian jika dalam waktu 60 menit ibu tidak ada keinginan untuk menelan, maka segera rujuk ibu. Kemudian jika kepala bayi sudah terlihat 5-6 cm, maka letakkan handuk bersih di bagian perut ibu. Kemudian letakkan kain yang dilipat 1/4 bagian di bawah bokong ibu. Ibu tolong angkat sebentar ya Bu ya. Kemudian mendekatkan peralatan. Kemudian menyiapkan kartu set dan memakai sarung tangan. Kemudian jika kepala bayi telah keluar 5-6 cm, lindungi perineum ibu. Kemudian melindungi kepala bayi dengan menggunakan kapas. Jika keluar ubun-ubun besar, dahi, mata, kepala, hidung dan dagu, maka menyeka dahi, kemudian mulut dan hidung bayi secara perlahan. Dan memeriksa adanya lilitan tali pusat. Jika terdapat lilitan tali pusat longgar, maka lepaskan lilitan tali pusat ke arah kepala bayi. Jika terdapat lilitan tali pusat, maka lakukan pemotongan tali pusat. Kemudian tunggu kepala bayi melakukan putaran traksi luar secara spontan. Kemudian meletakkan kedua tangan secara biparietal pada kedua sisi kepala bayi. Kemudian tarik bayi ke arah bawah secara perlahan untuk mengeluarkan bahu anterior bayi. Kemudian tarik bayi ke atas sehingga mengeluarkan bahu posterior. Kemudian menyangga bagian kepala dan leher bayi. Kemudian menelusuri bayi sampai ke
sampai memegang mata kaki bayi. Kemudian menilai bayi dengan cepat dan meletakkan bayi di atas perut ibu. Kemudian mengeringkan bayi dan menutup bayi kecuali bagian dada dan tali pusat. Kemudian melakukan palpasi abdomen untuk memeriksa adanya kemungkinan bayi kedua. Setelah itu beritahu ibu bahwa ia akan disuntik. Ibu, di sini saya akan memberikan ibu suntik oksitosin ya ibu ya. Kemudian setelah bayi lahir dalam 2 menit maka lakukan suntikan oksitosin pada paha bagian kanan luar ibu setelah menyingkanya terlebih dahulu. Kemudian menjepit tali pusat 3 cm, kira-kira 3 cm dari arah bayi. Kemudian menjepit kembali dengan jarak kurang lebih 2-3 cm dari arah vulva. Kemudian memegang tali pusat dengan satu tangan dan melakukan pemotongan pada tali pusat. Kemudian mengikat tali pusat ya. Kemudian mengganti kain bayi dengan menggunakan kain yang bersih dan kering. Ibu silakan IMD bayinya ya Bu ya. Kemudian menyelimuti bayi dengan kain bersih. Kemudian memindahkan klem kurang lebih 10 cm. Meletakkan tangan ibu di atas perut ibu untuk memeriksa adanya kontraksi uterus. Kemudian setelah plasenta terlepas maka lakukan tekanan ke atas dan ke belakang atas secara dorsokranial. Jika tali pusat bertambah panjang maka pindahkan klem kurang lebih 5-10 cm. Kemudian jika plasenta terlihat di introitus vagina, maka memegang 2 plasenta dengan menggunakan kedua tangan dan lakukan gerakan memutar sehingga selaput ketuban terlilit. Kemudian segera melahirkan plasenta dan menilai plasenta dari panjang, kemudian ketebalan, berat, selaput lengkap. Kemudian meletakkan plasenta dalam wadah. Kemudian melakukan laserasi pada perineum ibu. Kemudian mencelupkan kedua tangan dalam larutan klorin dan mencelupkannya dalam larutan DDT dengan air DDT. Kemudian mengeringkannya.
Kemudian menilai ulang uterus dan mengevaluasi perdarahan. Kemudian mengevaluasi pemantauan kontraksi uterus pada setiap 2-3 kali dalam 15 menit, kemudian setiap 15 menit dalam 1 jam pertama pasca persalinan, kemudian setiap 30 menit dalam 2 jam pasca persalinan. Setelah itu, mengajarkan ibu atau keluarga untuk melakukan massase uterus. Ibu, di sini saya akan mengajarkan ibu untuk melakukan massase uterus ya Bu ya. Sini Bu. Dengan gerakan memutar ya Bu ya, selama 15 detik. Jika uterus dalam keadaan keras, maka uterus ibu baik. Tetapi jika uterus ibu lembek, maka ibu segera panggil saya ya Bu ya. Mengevaluasi kehilangan darah dan memeriksa tekanan darah, nadi, kemudian memeriksa kandung kemih dalam setiap 15 menit dalam 1 jam dan setiap 30 menit dalam 2 jam. Kemudian membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Ibu, permisi ya Bu, saya akan membersihkan ibu. Kemudian menempatkan semua peralatan dalam tempat sampah dan mendekontaminasinya. Membersihkan perlak ibu. Permisi ya Bu ya. Permisi ya Bu. Kemudian membersihkan perlak dengan larutan klorin 0,5%. Dan membuang sampah yang terkontaminasi pada tempat sampah yang tersedia. Kemudian setelah IMD 1 jam, maka lakukan pemeriksaan antropometri, kemudian lakukan injeksi vitamin K dan injeksi hepatitis B, kemudian mengevaluasi TTV bayi dan mendekontaminasi celemek plastik dengan menggunakan larutan klorin 0,5%. Kemudian setelah itu melepaskan APD. Kemudian mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan mengeringkannya dengan handuk. Kemudian lanjutkan dengan pengisian partograf. Baiklah, itulah tindakan APN dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.